Kalau saya menyebut Indomie, mungkin hampir semua orang langsung tahu produk yang saya maksud. Namun, pernahkah kita berpikir siapa perusahaan di balik produk yang sudah mendunia tersebut? Halo, perkenalkan, nama saya Rania Ramadhani, mewakili kelompok saya yang beranggotakan Rahma Angelika Agustin dan Gavrila Iklea Limboki. Pada video ini, kami akan membahas PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Jadi, mari kita mulai pembahasannya. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Fast Moving Consumer Goods atau FMCG, khususnya makanan dan minuman bermerek. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. ICBP ini resmi melalui proses spin-off pada tahun 2009 dan mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 dengan kode saham ICBP. Saat ini perusahaan memiliki puluhan ribu karyawan, puluhan pabrik di dalam maupun luar negeri, serta mengekspor produknya ke lebih dari 100 negara. Visi ICBP adalah menjadi perusahaan total food solution terkemuka yang menghasilkan produk berkualitas, inovatif, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan memiliki beberapa misi, yaitu menyediakan produk makanan dan minuman berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, perusahaan juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan teknologi produksi, memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sejarah ICBP berawal dari tahun 1969 ketika bisnis mie instan pertama kali didirikan di Indonesia. Pada tahun 1972, merek Indomie diluncurkan dan kemudian berkembang menjadi salah satu merek mie instan paling dikenal di dunia. Seiring pertumbuhannya, perusahaan mengalami berbagai perubahan dan restrukturisasi pada tahun 1994. Indofood resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dan terus memperluas bisnisnya di sektor makanan dan minuman. Selanjutnya, pada tahun 2009, ICBP resmi berdiri sebagai entitas terpisah melalui proses spin-off. Setelah itu, perusahaan terus melakukan ekspansi dan akuisisi strategis untuk memperkuat posisinya di pasar nasional maupun internasional. Jika dirangkum dalam sebuah timeline, terdapat beberapa tonggak penting dalam perjalanan ICBP. Perjalanan tersebut dimulai pada tahun 1969, dilanjutkan dengan pencatatan Indofood di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994, serta berdirinya ICBP sebagai perusahaan tersendiri pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2010, ICBP melakukan IPO dan terus berkembang melalui berbagai ekspansi serta akuisisi pada periode 2013 hingga 2021. Tonggak-tonggak tersebut menunjukkan konsistensi perusahaan dalam memperluas bisnis dan meningkatkan daya saingnya. Bisa dilihat kalau ICBP itu punya 6 divisi utama yang menunjukkan luasnya cakupan bisnis perusahaan. Divisi pertama ada mie instan yang menjadi kontributor terbesar untuk pendapatan ICBP. Nah, produknya tuh kayak Indomie, Supermie, Sarimi, dan Popmie. Udah dikenal kan gak cuma di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Keunggulan divisi ini adalah tingginya permintaan masyarakat karena mie instan tuh merupakan produk yang praktis dan terjangkau. Untuk divisi kedua adalah dairy atau produk susu. Melalui merek seperti Indomilk, perusahaan tuh nyediain berbagai produk untuk berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Hal ini membantu perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu, divisi ketiga ada snacks foods. Produknya tuh kayak Citato, terus Kitela, dan Ciki. Itu nyasar konsumen yang nyari makanan ringan untuk dikonsumsi dalam sehari-hari. Segmen ini terus berkembang karena didukung sama perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin suka sama makanan praktis. Selanjutnya, yang keempat ada food seasoning yang memproduksi berbagai bumbu masak kayak misalnya kecap, sambal, dan saus. Produk ini tuh memiliki permintaan stabil
karena kan dipakai dalam aktivitas memasak sehari-hari. Yang kelima ada divisi nutrition dan special foods. Fokusnya untuk kebutuhan nutrisi khusus, misalnya makanan bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Segmen ini penting karena berkaitan dengan kesehatan dan gizi masyarakat. Terakhir adalah beverage atau minuman yang menawarkan berbagai pilihan minuman yang untuk langsung bisa dikonsumsi gitu loh. Nah, divisi ini terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap minuman praktis. Dengan 6 divisi ini, ICBP tidak bergantung pada satu jenis produk saja. Jadi resiko bisnis tuh bisa lebih terdiversifikasi deh. Keunggulan utama ICBP terletak pada keberagaman produknya. Jadi pada kategori mie instan, Indomie menjadi merek unggulan yang telah diekspor ke berbagai negara. Popularitas Indomie bahkan menjadikan produk ini sebagai salah satu ikon makanan Indonesia di pasar internasional. Untuk kategori dairy, perusahaan menyediakan berbagai pilihan susu dan produk olahan susu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat. Lalu untuk snack foods, Indofood CBP itu menghadirkan banyak produk dengan variasi rasa yang terus dikembangkan sesuai dengan tren konsumen. Strategi ini membuat perusahaan tetap relevan di tengah persaingan industri makanan ringan. Lalu, kategori nutrition dan special foods, perusahaan menyediakan produk yang dirancang khusus berdasarkan kebutuhan nutrisi kelompok tertentu. Jadi, ini tuh bisa jadi nilai tambah dibanding produk makanan biasa. Sementara itu, kategori beverage terus berkembang melalui inovasi rasa dan kemasan yang menyesuaikan preferensi konsumen modern. Diversifikasi produk ini ngebuat Indofood CBP mampu menjangkau hampir semua kelompok konsumen, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Aku bakal jelasin bidang usaha si Indofood CBP ini. Jadi Indofood CBP itu bergerak di sektor fast moving consumer goods atau FMCG. Jadi perusahaan tuh nggak cuma buat produk, tapi juga mengelola seluruh rantai bisnis mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, distribusi, sampai pemasaran kepada konsumen. Saat ini, Indofood CBP memiliki lebih dari 60 pabrik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Bisa ngebantu perusahaan untuk meningkatin proses produksi dengan pasar. Jadi distribusinya tuh bisa jadi lebih efisien dan biaya logistiknya bisa ditekan gitu loh. Selain itu, ICBP juga punya operasi internasional, jadi mampu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing di global. 4 bidang usaha utama yang mendukung bisnis CBP adalah consumer branded products, Bogasari, agribisnis, dan distribution. Keempat bidang usaha ini saling terhubung, jadi bisa nyiptain rantai pasok yang kuat dan membantu perusahaan menjaga ketersediaan produk di pasar. Ini menunjukkan kekuatan terbesar ICBP yaitu sistem distribusinya. Jadi produk dari Indofood CBP itu bisa ditemukan hampir di seluruh Indonesia, mulai dari kota besar sampai daerah terpencil. Jadi hal ini tuh memungkinkan karena perusahaan tuh punya jaringan distribusi yang luas dan terintegrasi gitu loh. Pada saluran retail modern, produk ICBP dipasarkan melalui minimarket kayak Alfamart, Indomart, supermarket, serta hypermarket. Terus pada saluran perdagangan tradisional, produknya dijual melalui pasar tradisional, toko kelontong, dan warung-warung yang tersebar di berbagai daerah. Saluran ini sangat penting karena masih menjadi tempat berbelanja utama bagi sebagian masyarakat Indonesia. Indofood CBP juga memasok produknya ke sektor food service seperti restoran, hotel, kafe, catering, rumah sakit, dan institusi lainnya yang membutuhkan produk makanan dalam jumlah yang besar. Selain pasar domestik, Indofood CBP juga melakukan ekspor ke berbagai negara di Asia Timur, Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika. Hal ini nunjukin kalau produk-produk itu bisa bersaing di pasar global. Nah, dalam kegiatan pemasaran, Indofood CBP itu pakai berbagai media, misalnya iklan televisi, media sosial, influencer, sponsorship acara, terus promosi penjualan, sampai kampanye digital. Tujuannya ya biar meningkatkan kesadaran merek dan mempertahankan loyalitas konsumen. Lewat kombinasi distribusi yang luas dan strategi pemasaran yang efektif,
ICBP tuh mampu untuk memastikan produknya tuh mudah ditemukan dan tetap menjadi pilihan utama si konsumennya gitu. Saya akan menjelaskan proses produksi dan teknologi dari ICBP. ICBP sendiri menerapkan proses produksi yang modern, efisien, dan terstandarisasi dengan sistem pengawasan mutu yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga distribusinya. Perusahaan ini menggunakan teknologi otomatis dan semi-otomatis pada proses pencampuran, pemasakan, pengeringan, pengemasan, hingga quality control. Sebagai contohnya, proses produksi mie instan melibatkan tahapan terstandarisasi yaitu pemilihan tepung terigu yang berkualitas dari Bogasari, pencampuran adonan, pembentukan untayan mie, pengukusan, penggorengan atau pengeringan dengan udara panas untuk varian mie non-goreng, hingga pengemasan otomatis yang higienis. Jadi setiap batch-nya melewati uji kualitas sebelum dilepas ke pasaran. ICBP ini juga memiliki fasilitas Research and Development untuk inovasi produknya dan terus berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan dan hemat energi. Divisi Dairy menggunakan teknologi Ultra High Temperature atau UHT untuk menjaga daya tahan produk susu tanpa pengawetan tambahan. Sementara Nutrition and Special Foods menerapkan standar produksi yang lebih ketat karena ditujukan untuk bayi dan ibu hamil. Standar kualitas dijaga lewat sertifikasi ISO dan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Untuk slide ini saya akan menjelaskan layanan pendukung operasional. Yang pertama ada di packaging. Perusahaan ini menyediakan layanan pengemasan, memproduksi kemasan fleksibel dan karton untuk kebutuhan produk internal maupun pendukung distribusi. Lalu untuk riset dan pengembangannya, Divisi R&D terus melakukan pengembangan produk, peningkatan kualitas, dan pengujian sebelum produk dipasarkan ke konsumen. Lalu untuk logistik dan distribusinya, ICBP mengelola jaringan gudang di berbagai wilayah, armada pengiriman, dan sistem manajemen rantai pasok yang juga mendukung distribusi produk pihak ketiga. Lalu untuk bagian ekspor dan bisnis internasional, ICBP sendiri mengatur distribusi produknya ke lebih dari 100 negara, mengelola hubungan dengan distributor dan mitra bisnis di berbagai negara. Dalam bidang layanan konsumen, ICBP menyediakan customer service yang menerima kritik, saran, dan masukan dari masyarakat terkait produk perusahaan. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap merek-merek Indofood. Ini, ICBP dan grup Indofood memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan melalui pendekatan ESG yang dirancang untuk memberi hasil terbaik bagi manusia, planet, dan keuntungan bisnis secara seimbang dan berkesinambungan. Yang pertama ada untuk pelestarian lingkungan. Di sini ada manajemen energi dan energi terbarukan, manajemen air dan daur ulang limbah, lalu untuk pengelolaan kemasan dan limbah plastik, pemantauan emisi gas rumah kaca, dan keanekaragaman hayati dan perkebunan berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya ada ketahanan pangan dan inovasi, yaitu keamanan produk, kualitas dan sertifikasi halal, peningkatan nilai gizi dan fortifikasi produk, pemasaran yang bertanggung jawab, pengadaan bahan baku yang berkelanjutan, dan inovasi dan ketahanan bisnis lewat R&D. Lalu, yang selanjutnya adalah bersama lebih kuat, yaitu praktik ketenagakerjaan dan pengembangan SDM. Untuk 37.000 lebih karyawan, lalu ada keselamatan dan kesehatan kerja, lalu ada juga pemberdayaan komunitas, yaitu ketahanan pangan, pendidikan, dan UMKM. Jadi, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini adalah perusahaan fast moving consumer goods di Indonesia dengan sistem kerja yang terintegrasi dan terstruktur dengan baik. Mulai dari pengolahan bahan baku, produksi, dan pendistribusian, hingga pemasaran produk secara efektif, sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan konsumen di dalam dan luar negeri. Dari sisi operasionalnya, keunggulan ICBP terletak pada produk yang beragam, jaringan distribusi yang luas, dan penggunaan teknologi modern dalam proses produksi.
didukung oleh lebih dari 30 pabrik di Indonesia dan fasilitas produksi di berbagai negara, serta sistem pengawasan kualitas dan standar keamanan pangan yang baik. Lalu dalam bidang pemasaran, strategi ICBP ini terbukti efektif untuk menjangkau berbagai segmen pasar lewat promosi konvensional maupun digital. Merek seperti Indomie, Indomilk, Citato, dan Popmie menunjukkan kuatnya citra merek di mata konsumen. Keberhasilan operasional ini tidak hanya bergantung pada proses produksi, tetapi juga pada manajemen sumber daya manusia, teknologi distribusi, inovasi produk, dan kemampuan membaca kebutuhan pasar. ICBP juga menjalankan tanggung jawab sosial lewat program CSR dan sustainability, menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga peduli pada aspek sosial dan keberlanjutan, menjadikannya contoh perusahaan dengan sistem manajemen operasional yang baik, efisien, dan berkelanjutan. Dari bahan baku hingga rak toko, itulah kekuatan sistem operasional ICBP. ICBP sendiri mampu menerapkan teori manajemen operasional ke dalam praktik bisnis nyata dan terus berkembang sebagai perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia maupun dunia. Kami berkreasi dan bekerja sama untuk sebuah solusi